underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sebuah wacana di kalangan elit yang menyeruak bahwa kasino ini akan dihidupkan kembali. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah kasino itu kan dari dulu itu kan nggak beres-beres ya. Pro kontra. Akhirnya yang menang, kalau itu ibarat pertandingan ya, yang menang itu kan yang kontra. Ya, jadi tetap tidak bisa. Ya, jadi sejak zaman dahulu, zamannya Gubernur Jakarta itu adalah Ali Sadikin, itu ada kasino dilegalkan. Ya, setelah kasino dilegalkan, itu stop, terus ada yang namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Itu yang sebulan sekali dibuka macam-macam itu ya. Nah, itu akhirnya juga dianggap itu semacam judi gitulah ya. Menurut golongan-golongan yang kontra ya, akhirnya itu juga dihilangin ya. Tapi sekarang kita lihat negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Macau, sebentar lagi Jepang, maupun Manila di Filipina, itu semua beramai-ramai mempunyai kasino ya, karena ternyata kalau ada kasino, itu pemerintah dapat duit dari pajaknya. Nah, konon perhitungannya di Indonesia itu, kalau izin kasino dibuka, itu pajak yang masuk itu setahunnya itu bisa 200 triliun. Angka yang sangat fantastis. Ya, dengan adanya dana yang masuk ke kas negara, jadi artinya itu pendapatan bukan pajak ya. Itu kita tambah kaya 200 triliun. Itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang banyak. Ya, itu luar biasa. Dulu ceritanya dari Ali Sadikin ini bagaimana Om Bob? Ya, waktu gubernur jadi Jakarta itu adalah Ali Sadikin. Beliau dipilih kan, waktu itu ditunjuk sama presiden lah ya. Zaman itu belum ada pilkada ya. Nah, itu ternyata anggaran pemerintah daerah itu kecil sekali. Nah, dia sebagai gubernur yang visioner harus membawa ke Jakarta itu menjadi kota internasional. Seperti kita ketahui dulu Jakarta itu kan dianggap the big village, desa yang gede ya. Itu kan malu-maluin tuh ibu kota negara Indonesia yang demikian besarnya kok ibu kotanya seperti desa, desa gede gitu kan, the big village. Maka gubernur kita itu mempunyai visi yang luar biasa, harus membangun Jakarta itu hebat-hebatan, besar-besaran. Nah, pada saat itu anggarannya kecil. Nah, bagaimana? Nah, sebagai seorang gubernur yang memang tekadnya itu mau membuat betul Jakarta, maka beliau mengeluarkan ide dan dijalankan. Itu mengizinkan judi, kasino ya, kasino pertama yang dibuka itu di Jakarta. Nggak cuma kasino doang, ada juga yang namanya Huawei. Ya, Huawei itu bukan handphone sekarang bikinan Tiongkok ya. Huawei itu dulu semacam permainan di mana ada angka tertentu yang digantung di atas gedung. Apakah itu gedung lenteng atau apa itu agak kurang jelas ya. Tapi digantung di mana masyarakat umum secara 24 jam itu bisa lihat ya bahwa yang digantung itu tidak akan diganti, tidak akan diturunin, diganti macam-macam. Tapi sehari sekali, malam hari jam 12 malam, itu diturunin, dibuka bersama, disaksikan. Ternyata yang digantung itu angka berapa. Nah, lah ini semua yang ingin ikut menikmati hadiahnya itu pada beli, pada nebak-nebak angka. Itu angkanya apa ya, tiap hari ganti-ganti. Ya, dari pajak Huawei sama kasino tadi itu ternyata pemerintah daerah khusus Jakarta zamannya Ali Sadikin itu mendapat uang yang demikian banyak sekali. Ya, jadi ini kejadiannya kan ya udah hampir 50 atau 60 tahun yang lalu ya. Dan apa wujud dari pajak itu? Ya, sekarang kita lihat. Jalan Tamrin
Gatot Subroto, daerah Jakarta itu hasil uang dari kasino tadi itu. Terus banyak sekali proyek-proyek mempercantik ibu kota. Tidak cuma mempercantik, tapi rakyatnya juga mendapat tingkat kehidupannya yang lebih baik. Itu semua dari kasino. Nah sekarang kita lihat anggaran pemerintah daerah di Indonesia itu kan kecil-kecil sekali dia. Apalagi yang di daerah-daerah ya, kecuali Jakarta yang puluhan triliun, tapi yang di daerah tuh 1 triliun aja nggak ada. Nah ini bisa buat apa? Ya, sedangkan anggaran pemerintah kita sendiri itu kan juga terbatas. Nah, makanya memang perlu ditarikkan terobosan-terobosan. Kira-kira apa alasan dibalik kasino ini mau dihidupkan kembali, Om Bob? Ya, sekarang kita lihat. Selama ini kasino tidak dilegalkan. Itu apakah judi di masyarakat itu juga tidak ada? Kan ada. Ya, malah dibackingi oleh oknum-oknum, ya oknum-oknum yang berbau pejabat lah, dibackingin. Jadi judi itu dari zamannya Bahala itu nggak bisa hilang. Ya judi itu ada terus. Ya sekarang ada juga judi yang di pinggir jalan itu, kumpulan banyak orang, mobil yang lewat, belakangnya ganjil pegenap, itu jadikan judi ya. Ya, nah sedang kemarin yang ketangkap di Semarang, ya itu juga ternyata judinya judi seperti yang di kasino, pakai roulette, ada blackjack, macam-macam, itu juga dibackingin oknum-oknum. Lah uangnya itu masuk mana? Masuk oknum kan? Ya itu mereka kalau mau main kasino gelap juga harus keluar duit kan? Ya 1 ke 1 jam bayar berapa, atau 1 kali putar bayar berapa, atau macam-macam kan? Dan biasanya orang kalau berjudi itu kan kalah. Yang menang selalu bankirnya kan. Nah ini store ke oknum pejabat yang melindungi tadi, yang membackingin tadi. Nah sekarang kok bayangin seluruh Indonesia, kota-kota itu ada seperti itu terus. Duitnya masuk ke kantong pribadi-pribadi. Ya tapi bayangin kalau Singapura, Malaysia. Ya Malaysia terkenal kan ginting itu. Singapura malah ada 2 tempat judinya. Filipina, Makau, itu uangnya masuk negara semua. Dan pemasukannya ini luar biasa. Kalau di Indonesia kemarin dihitung sama ahli ekonomi yang talk show itu bisa 200 triliun. Itu mau buat apa saja Indonesia bisa membantu rakyat untuk menjadi makmur. Ya ini yang perlu harus diperhatiin. Jadi perlu dipikir lagi, sudah saatnya. Ya, kita sudah terlalu lama tidak melegalkan judi. Judi tetap ada. Ya, yang diuntungkan adanya judi gelap adalah oknum-oknum backing. Tapi kalau kasino ini dilegalisir, yang diuntungkan pemerintah, punya penghasilan bukan pajak. Ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau seperti ini terus kekurangan uang, ya anggaran-anggaran pemerintah daerah itu juga 90% atau 80% itu habis untuk biaya pegawai. Nah, biaya pembangunannya mana? Ya kita kemarin kalau lihat tuh daerah-daerah itu tiap tahun jalan tuh rusak-rusak terus. Itu gimana? Kan tidak bisa seperti itu terus. Jadi memang saatnya kita harus berpikir dengan kepala dingin. Dipikirkanlah dunia sekarang ini. Negara Indonesia sekarang itu mau bagaimana. Jangan Indonesia yang akan datang entah kapan lagi gitu kan jadi susah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.